Halo, Shalom komunitas Dewasa Muda CK7. Senang sekali saya boleh menyapa saudara. Salam kenal. Nama saya Pastor Nino Panami dari kota Sydney, Australia. Saya juga untuk membagikan sebuah renungan yang saya ambil dari 1 Petrus 2 ayat 11. Saya akan bacakan. Saudara-saudara kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saya garis bawahi kalimat sebagai pendatang dan perantau. Nah, saudara Bapak Gereja Agustinus, dia pernah berkata bahwa Christianity is about knowing God and knowing self. Kekristenan itu bicara tentang mengenal Allah, tapi tidak hanya itu, mengenal diri kita sendiri. Jadi artinya saudara, kalau kita mengenal diri kita sendiri, ya artinya siapa kita di hadapan Allah, sebenarnya itu adalah kunci kehidupan kita sebagai orang percaya. Mengenal identitas kita, ya sesuai dengan apa kata firman Tuhan, itu akan merubahkan begitu banyak perspektif kehidupan kita. Dan itu sangat penting. Dan saudara, saya ingin ingatkan saudara sekalian melalui ayat yang tadi kita baca, sebuah identitas orang percaya seringkali mungkin kita lupakan atau jarang kita renungkan, yaitu identitas sebagai seorang pendatang atau perantau. Dalam bahasa Inggris dipakai kata yang menarik, aliens, you are aliens in this world. Ya, kita hanya penumpang, kita hanya pendatang atau perantau di dunia ini. Dan ini satu hal yang sangat penting saudara, karena konsekuensinya adalah bahwa dunia ini bukanlah rumah kita yang sesungguhnya. Seringkali kita lupa kebenaran yang satu ini. Kita hidup di dunia seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Kita hidup di dunia seakan-akan dunia ini adalah rumah kita yang sebenarnya. Tapi kita harus mengerti ketika kita menerima Yesus, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Alkitab berkata kita sudah dipindahkan kepada suatu kewarganegaraan yang baru. Kita dipindahkan from the dominion of darkness to the kingdom of His Son, kata firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat 13. Kewarganegaraan kita ada dalam surga, kata Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 20. This is who we are. Ini adalah identitas kita. Kita hanya numpang saja di dunia ini. Dunia ini bukanlah rumah kita yang sebenarnya. Saya rasa sangat penting hal ini untuk kita mengerti, khususnya ketika kita mengalami pandemik atau wabah COVID-19 ini. Kita lihat keadaan dunia di sekeliling kita hari-hari ini. Ternyata dunia ini adalah dunia yang rapuh, fragile, bukan saudara? Dan firman Tuhan juga berkata bahwa hidup kita di dunia ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan dan lalu lenyap. Dunia ini dunia tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28 berkata bahwa Tuhan menggoncangkan segala sesuatu supaya apa? Supaya tinggal tetap satu hal yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Itulah keadaan dunia. Dunia yang rapuh atau fragile dan tergoncangkan atau shakeable. Tapi saya mau sampaikan kabar baik pada hari ini. Dunia ini bukanlah rumah kita yang sebenarnya. Rumah kita yang sebenarnya adalah Yerusalem baru, surga yang mulia nanti bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin teman-teman sekalian. Mari kita kembali pada identitas kita yang satu ini. Nah, kalau kita sungguh-sungguh mengerti identitas kita yang satu ini, kita juga sadar bahwa sebenarnya kita ini ada dalam sebuah perjalanan. Ya, perantau dalam bahasa aslinya adalah par epidemos. Ya, secara literal berarti orang yang sedang lewat, someone who is passing through. Kita hanya lewat saja, passing through saja di dunia. Berapa lama kita passing through di dunia? Alkitab berkata dalam Mazmur 90 ayat 10, hanya 70-80 tahun saja dan selebihnya adalah kesukaran dan penderitaan. Kita hanya lewat saja. Dan orang yang ada dalam sebuah perjalanan tentunya akan selalu bergerak, ya akan mudah move on. Ya, kita nggak pernah tetap di satu titik yang sama. Kita nggak boleh terlalu attach dengan hal-hal yang ada di sekeliling kita. Kita nggak boleh terlalu mengejar kenyamanan dan kemapanan semata di dunia ini. Kalau saudara di luar negeri dan hendak pulang ke Indonesia, saudara transit sebentar ke Changi Airport di Singapore. Saudara mungkin menikmati bandara yang begitu baik, one of the best in the world. Saudara begitu nyaman, saudara menikmati butterfly garden dan garden-garden yang lain yang ada di sana. Saudara mungkin duduk di kursi pijat. Saudara mungkin makan makanan yang lezat di sana atau menyewa hotel untuk beristirahat sejenak dan lain sebagainya.
Tapi senikmat-nikmatnya Changi, senyaman-nyamannya Changi, saudara tahu Changi itu bukanlah tujuan akhir saudara, bukan? Tujuan akhir saudara adalah kembali ke Jakarta atau kota-kota lain di Indonesia. Demikian juga kehidupan kita sebagai perantau, par epidemos di dunia ini. Dunia ini bukanlah tujuan kita yang sebenarnya. Dan saudara sekalian, saya harap renungan kita pada pagi hari ini bisa mengingatkan kita sekalian siapa kita di mata Tuhan. Bahwa kita hanya musafir di dunia, pilgrims, perantau, pendatang di dunia saja. Dan suatu hari kita akan kembali ke rumah kita yang sebenarnya di surga sana. Dan tugas kita di dunia ini, dunia yang singkat dan sementara ini, adalah hidup dalam tujuan dan kehendak Tuhan. Ya, tujuan ilahi yang Tuhan sudah tentukan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita kembali ke rumah kita yang sejati nanti, kita tahu kita sudah menggenapi tujuan, kehendak, panggilan hidup yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan teman-teman sekalian, saya harap renungan pada hari ini bisa menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan memberkati, tetap bersemangat bersama dengan Tuhan. God bless you. Puji Tuhan.